malaikat dan nafsunya ini derek kaya. Kemudian pada saat kita bergaul selama ini, kewan kucing harus dikeloni. Pitik nelek. Madosi keterangan carane nyudo potensi nesu niku terus budi. Pada saat potensi nesu niki ada, maka halal bihalal tidak akan tercapai. Betul. Maksud saya itu banyak logo saat tepat ingatan gini. Betul. Betul tak ngedek mawon, tak ngedek mawon. Kok diarani sunat itu satan. Betul. Iku kalau lungguh ngomong niat kula santai, jadi dibuat formal malah gak situ. Para sederek ingkang kula hormati atau hadirin rekan-rekan sekalian, kula niku sampun sinau nggih mutolaah nggih belajar ingin mencari solusi agar kita ini punya punya kejiwaan yang stabil. Kalau bahasa kasar apa ada resep-resep itu menurut kitab suci yang bisa mengurangi potensi marah-marah atau ngeri-ngeri. Akhirnya saya menemukan beberapa keterangan. Pertama begini, kalau kita ini di SMP 3, ini mohon maaf Pak Made Bu Siami, insya Allah kita sudah sama tahu awalnya melebu rumiyin di sarang-sarang, terus saat ini batu pensiun di bareng-bareng. Jadi kita ini sudah punya pengalaman yang sama. Di era nyolong jagung ya bareng-bareng, di era nyolong kacang ya bareng-bareng, di era bakar kelinci ya bareng-bareng. Sekarang di era sama-sama sepuh ya juga kita sama-sama. Oleh karena itulah saya mencari di beberapa literatur kira-kira apa yang bisa menyetabilkan emosi kita. Satu, saya menemukan keterangan di Quran. Niku buatan kau catat bersatu. Niku surah nopo ayat nopo, tapi ini ulama. Nah, di Quran ada ayat fadzkurun ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya begini, apabila kamu itu merasa tidak enak dengan teman, bahkan bermusuhan dengan orang lain, maka ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Guru, ingatlah kamu nikmat Allah terhadap nikmat Allah. Itu kuntum a'da'a, jika kamu itu lagi mangkel bermusuhan dengan orang lain. Kalau solusi ini kita ambil, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu targetnya Quran. Orang mangkel itu paling lama subuh sudah sembuh. Fa'asbahtum itu subuh. Fa'asbahtum, maka subuh-subuh kamu sudah menjadi saudara lagi. Ngabul dari kula Pak Mardi Pak Eko ini tidak tonggoni ya tahu mangkel bareng kita. Sama-sama lah kita punya potensi. Tapi kalau yang diingat nikmatnya Allah, kata Quran, itu pasti besok pagi sudah menjadi saudara lagi. Nah, ini akhirnya perlu melihat tafsir ini artinya apa. Jadi begini, pada saat kita itu lagi tidak enak dengan teman, pangampun terus ya, banyak konco ini bentinten ini mesti roh kelman. Enak iku meleng ngrungokno. Berusaha wau niku karo mangan pun berangkat ke Panjen. Lah es jam 6 wis berangkat saking Panjen. Target cek gak di manteli jenengan yang karo. Jam 6 berangkat Panjen menuju Kidul Pasar Pondok Mulo niku Pondok Al Islam. Mandur-mandur menuju Singosari nang Pondok Yanis niku. Targetnya jam 9 sudah bisa UDW ke sini. Inti lalat dunia ini ku nggak ada tamu, akhirnya pun tamu. Akhirnya sampai sini jam sekian. Niki kulo yakin mesti ono sing nawa dinteni. Kamborane dhewe telat. Jar kowe gawe iki nang bupati gak ketelan. Nang kanjane dhewe telat. Ini manusiawi. Tapi kalau pikiran itu lagi berpikir begitu, kata firman Tuhan di dalam kitab suci,
ingatlah nikmat yang diberikan kepada kita. Contoh, alhamdulillah awake dhewe ternyata wonten corona sik diparingi waras. Diparingi waras. Bolo-bolo kita yang menjadi syahid sudah banyak. Keluarga SMP 3 saja yang sudah wafat juga banyak. Kalau ingat itu berarti kita alhamdulillah. Berarti malih lali barang sing gak cocok niku karena apa? Mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mendai kita sedaya wonten sing kenging kados keluarga kita juga banyak yang kena. Nggih mboten panggih ngriki. Pun mboten saged ngempal wonten iki. Kalau ingat itu berarti akhirnya permusuhan tidak ada gunanya karena nikmat Allah itu lebih banyak kepada kita. Ini nomor 1. Nomor kali kalau padosi sing garai mangkel niku rada suda niku lek eling umur. Kalau ingat umur. Karena hadis Nabi itu mengatakan umur zaman akhir ini intervalnya tidak akan jauh dari 60 sampai 70. Terus pun tikus hadis ini a'maru ummati mim baini sittin ila sab'in. Umur manusia terakhir ini itu hanya 60 sampai 70 tahun. 60 tahun sampai 70 tahun. Andaikan lebih itu bonus, andaikan kurang memang takdir. Tapi umumnya itu ya 60 sampai 70. Kalau seusia saya pensiunnya sudah kurang 3 tahun, 4 tahun, kira-kira nggih pengumuman dek langgar gitu. Enggak ya. Kira-kira ya kurang tekan 5 tahun. Maka dulu oleh Bu Sri Sutiani itu saya dimarahi betul, terutama Bu Ida. Kula rumiyin cerita, zaman si umur likuran, saya kira awake dhewe mesti ngomong anak. Nanti pada saat awake dhewe umur 35 mesti ngomong mantu. Umur 40 mesti nyeritakno kesuksesan. Saya punya usaha ini, itu umur 40. Umur 50 itu sudah stagnan, wis mulai rela alhamdulillah anak wis mentas kabeh. Umur 55 sing diomongno tukang pijat. Lonyoan. Tukang pijat, dokter spesialis. Nggih ngeten niku ternyata nggih temenan ben kula dijiwiri kaya ngomong, "Ojo muni ngono." Kok dadi kenyataan iki pancen kenyataan tenan. Umur 56 sing tak omong sekolahnya jodoh di Indis ngeten sedaya. Nanti kamu umur 60 tahun itu mesti ngamar pirang dino. Niku tak estu ning kembali. Nah, umur 25 kula kenalan karo kanca-kanca mesti ngeten, ya Allah kancaku wis entek kabeh mesti ngeten. Wis karek aku karek iki. Ternyata hidup ya hanya seperti itu. Nah, niki. Oleh karena itu kalau ingat ini, insya Allah mangkel-mangkel niki ndang luntur, akhirnya jadi seduluran sing moga-moga ketemu dunia akhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya temukan keterangan yang garai mangkel niku mboten terusan. Itu kalau berpikir hakikat dunia. Kalau berpikir hakikat dunia, ternyata dunia itu nggih pancen dulina. Cara Quran innamal hayatud dunya napa niku Gus laibun walahun niki nggih kula rasakne kula rumiyin sing jaman umur 22 teng SK niku masyaallah tak laminating sing sae tak kemak dhewe-dhewe sakwise umur 55 ngeten nanti SK SK-nya nanti wis ora pati ternyata dunia seperti itu. Rumiyin kepingin omah gede, sakwise omah gede niki dilaksanakne tenan anake mencar kabeh bingung. Iki resiki dikontrakno. Dunia ternyata hanya seperti itu. Tidak lebih dari itu. Pangapunten, kula enggak ada derek niku sertifikat tanah niku kuwandel. Sertifikat kandel. Bahkan mohon maaf Pak Eko pernah cerita ke saya, ini kaji kamu diintang belum betul apa? Mulai guyon kali kaji, rumiyin kaji sertifikat itu watah ya, tapi ya apa sih sertifikat itu? Orang ngereken sertifikat tanah,
Mboten ngerti niku. Masya Allah, ternyata dunia hanya seperti itu. Gimana? Nih Pak Mul bola lawas ini gitu. Ternyata kalau kita berpikir hakikat dunia, kok sampai dunia didadekno tukaran, kok sampai kinerja ini dibuat iren-irenan, kok sampai kenaikan pangkat menjadi suatu hasut-hasutan, itu ternyata percuma semua. Karena muara kita bukan di sana. Muara kita itu adalah dunia, adalah mazra'ah al-akhirat, merupakan suatu kendaraan untuk menuju akhirat. Kuatah niku kula nulis napa ngresum ngringkes niku wonten 15 nek mboten lepat. Kalau sampai no telu ini pun cukup pun. Nah, telu niki artinya begini, pada saat kita sudah berpikir hakikat, maka yang penting persaudaraan ini. Ternyata yang penting seduluran. Dan persaudaraan ini akan menjadi abadi, menjadi langgeng apabila kita benar-benar kita jaga. Ini insya Allah sampai akhirat. Gitu. Oleh karena itulah teman-teman kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ini cara iso di WA ini iso jawab ya. Nah ini insya Allah konco-konco kita umpama di WA itu bisa jawab bahwa beliau itu ada di alam barzah, ada di alam barzah. Kita yang pegang di alam barzah. Barzah niku kalau di Al-Quran ayat atau juz 27 niku barzahun niku batas antara Turki dengan Maroko. Kalau masuk ke Turki, ini Burini yang baru ke sana. Ini Burini rawuh ini Burini. Dereng ya. Burini barusan dari Turki. Kalah kepala sekolah. Ini sudah pergi ke Turki sana, terus kalau tanggap, kalau cerita, saya ingin menyocokkan tafsir. Di tafsir itu ada, di Turki itu ada laut. Nah, laut yang asin dengan laut yang tawar. Ini di tengah-tengahnya ini ada dua laut, di tengah-tengahnya ada air tawar. Itu kalau menurut bahasa Al-Quran, barzahun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada. Ternyata pada saat dulu diberitahu oleh guru saya Basori Alwi Singosari di Turki ku ono. Nah, rono kalau ngipun syukur diwakili Bu Rini ya. Niki di sana ada namanya barzah. Barzah itu pembatas dua air asin yang dibatasi oleh air tawar. Jika minum dari tengah laut cukup nyibuk. Kapan Pak Eko nyelengi ngiri kan? Nyelengi nang Turki bareng-bareng. Mosok nang omah desodok. Nang Turki bareng-bareng nanti man. Nah, yang ingin saya ambil pelajaran barzah itu apa? Barzah itu pembatas. Makna yang cukup ittifaq sepakat itu barzah itu pembatas. Pembatas antara dunia dan akhirat. Pembatas antara dunia dan akhirat. Karena di barzah, nah maka di barzah itu orang-orang yang sudah meninggal itu ke dunia kelihatan, ke akhirat kelihatan. Kalau sudah di alam akhirat besok dunia sudah ditutup. Sekarang kita di dunia tidak melihat akhirat. Tapi kalau di barzah itu dunia kelihatan, akhirat juga kelihatan. Jadi andaikan kita itu bisa komunikasi dengan orang-orang barzah, itu pasti akan menyesal. Karena apa? Saat kita diberi jabatan di dunia, rizki di dunia, tidak mampu menjadi kendaraan menuju akhirat. Tidak menjadi kendaraan, tidak menjadi barzah, tidak menjadi mazra'ah untuk menuju akhirat. Oleh karena itulah, pun sepuh-sepuh kalau sudah melihat sekali dan merasakan Gus Yami di SMP 3 pun bedo. Malah ada orang luar niku kalau komentar saat niki wis gak koyo biyen. Rumiyin lek komentari ojo nek SMP 3 angel aturane ngono lho. Ojo nek SMP 3 angel aturane sejaman Gus Yami jadi guru dulu. Berarti kepala sekolah SMP 3 dulu takut karena apa? Sulit ditata. Sekarang saat kita umur 60-an atau 50 ke atas sudah mulai tasawuf semua. Sudah percuma seperti itu. Yang penting bagaimana
potensi yang kita terima ini menjadi kendaraan menuju akhirat. Jadi mengajar niatnya sudah ibadah, kemudian kita itu berbakti niatnya ibadah, ngurusi anak-anak urusan ibadah, dan ini hakikat sebenarnya yang ingin kita tempuh. Nah, ini motivasinya. Insya Allah eling ngaten malaikat mangkelan. Terakhir pun jam 12. Yang terakhir begini, ada dunia keyakinan dan ini ilmiah. Begini, kita ini disuruh menganalogi, ya. Menganalogi begini, perilaku kita terhadap uang sekarang ini dapat kita rasakan nanti pada saat kita sudah meninggal, apa yang kita nilai terhadap uang. Beginilah gampangnya begini biar tidak bulat. Tiang niku urip, manusia ini hidup, dan ini Al-Quran Al-Baqarah, dan ini pasti. 1 di alam kandungan, 2 di alam dunia, 3 di alam kubur, 4 di alam akhirat. Kemudian dilogikakan begini, ini mungkin ya juga Bu Syami yang lebih tahu karena di biologi. Nah, orang kalau di dalam perut saat bayi itu yang dimakan, kata beliau, kalau tidak cocok saya mohon maaf, yang dimakan darah. Bayi ini saripati makan itu makanannya adalah darah lewat plasenta. Dan kita yakini ini secara ilmiah bisa. Dan itu lahap kita saat ada di alam kandungan itu. Ini kalau cara biologi, cara agama ini ngeten. Kalau Gus Sato ini baca kitab Fathul Mu'in begini. Orang itu kalau hamil, haidnya ini mampet. Nah, rata-rata orang kalau hamil itu haidnya ini berhenti. Kenapa kok berhenti itu dibahas. Ada sebuah kitab namanya Fathul Mu'in, Sarai Anak Al-Talibin. Itu begini. Karena setelah dibuai menjadi sigut bayi, maka darah-darah bagus yang ada di wanita ini kalau tidak hamil itu membusuk, akhirnya menjadi darah haid. Mungkin Pak Selamat, Pak Mun yang lebih tahu, tapi saya tidak akan masuk ke sana. Dalam dunia agama, kalau haid kenapa kok berhenti? Karena itu dimakan oleh bayi itu. Nah, darah itu menjadi saripati makanan bayi, maka tidak membusuk, tidak keluar. Sampai mohon diteliti, saya hanya bisa baca di kitabnya. Orang meneliti darah nifas itu bisa diteliti lewat berapa lamanya haid. Kalau orang haid itu misalnya 6 hari, hamilnya 9 bulan, maka nifasnya itu bisa dihitung 6 kali 9. Biasanya itu 59 hari darah nifasnya. Itu untuk membuktikan bahwa darah itu benar-benar dimakan oleh bayi. Baik, itu hal lain. Setelah lahir ke dunia, ternyata manusia ini ketemu sego, ketemu salak, ketemu maupun ini ketemu kelengkeng. Nah, ini kata di Bahtiar bukan jenengan di Batu Cingwakin. Maka kita makan nasi wasik sekali. Setelah kita ketemu nasi, maka sudah lupa makanan yang dulu-dulu. Kepada darah itu menjadi lupa. Maka kita saat hidup ini, apabila kita tawari darah untuk dimakan, pasti kita itu akan muntah, gilo, ndelok getih niku gilo. Padahal ini kurungnya makanan kita di perut ibu. Ternyata ini dikaji. Besok di alam kubur dan akhirat, awake dhewe ini ketok duit niku mutah. Ketok kenaikan pangkat yang megah. Ketok tegal sawah niku males. Nah, karena apa? Di sana sudah ketemu pahala, sudah ketemu ganjaran. Ya Masya Allah, kalau nyawang Pak Effendi, Pak Budi, ini kadang-kadang kerja seharian karena ingin ridho Allah dan pahala. Besok niku sing bakal ketemu. Walaupun masalah duit niku tirose keyakinan. Masalah harta benda di akhirat, di kubur niku ndelok tok mutah-mutah. Nggih, nek gak percaya nggih almarhum niku dhewe mau. Bener ya, jare Pak Imam jare lek ketok dunia muta-muta bener nggih. Kula yakin. Nah, kalau sudah di akhirat itu yang dicari ya jariah.
wakaf. Nah, tanah wakaf. Yes. Mudah-mudahan lah awake dhewe sing duwe tanah-tanah itu sudah menjadi wakaf, kalau tidak punya tanah menjadi sedekah jariyah, wakaf tunai kalau sekarang. Itu yang disenangi. Kalau sudah mengingat itu berarti di dunia ini hanya ingin mencari ridha Allah, menjadi pahala, mencari macam-macam. Kepada dunia itu menjadi biasa-biasa, dan ini tidak boleh diabaikan karena kita sekarang masih ada di dunia. Kalau dibalik, saya khawatir salah paham nanti. Mari di pidato ini ngaten benjang bolos sedoyo. Kok malah bolos malah boleh panganan. Dimarahi Bu Siamin. Benjang moro gak kerja kabeh kok lan dunya urusan gak penting besok di akhirat. Ya jangan begitu logikanya. Saat bayi ada di dalam perut, ya jangan sampai tidak peduli pada darah. Kalau ada bayi dalam perut kok jaluk sego itu ya namanya salah. Nah, pada saat kata di dunia ya kita cari dunia, tapi sudah gila delok gede. Tapi harus diingat di dunia ini ada pahala dan ibadah. Saat kita di akhirat nanti sudah tidak tertarik pada dunia, yang tertarik adalah akhirat. Oleh karena itulah monggo pada saat kita semacam ini, maka orientasi kita kepada semua yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, insya Allah mengurangi mangkel, mengurangi hasud, mengurangi iri, mengurangi macam-macam. Jadi insya Allah halal bihalal nanti menjadi kenyataan. Tapi bukan sekedar salaman dok, bukan, tapi dari lahir dan batinnya ini insya Allah akan menjadi bagus. Terakhir penutup urusan rezeki, jadi kita sudah ini tidak nopo nggih buatan ongso nemen, kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggih sembahyang alasan-alasan sak piturute. Maka sebagai penutup akhir begini, kita sudah punya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang takdirnya seperti itu, ya sudah tidak akan berubah kemana-mana. Yang panjen takdiri kados ngaten nggih, berarti nikulah nanti yang menjadikan pos akhir. Kalau rumiyin nggih mboten nate mbayangno Pak Eko, lek kula niku nggih napa dadi guru. Tak pikir kula nggih dadi penulis. Banyak kandang ayam itu kan. Rumiyin sering nulis. Ya mungkin yo ada sesuatu yang ternyata jadi guru. Kalau sering guyon nih teng guru nih. Aku kok gak jadi kepala sekolah apa ya? Padahal saya tahun 90 sudah menjadi wakaset. Wakasitnya baru nih Gusiami. Jadi kurikulum tahun PIP 91 kurikulum wakil. Sekarang kok malah pangkat tidak muda-muda itu. Kita balik memang takdirnya itu. Takdirnya itu. Kalau sudah takdir tidak bisa. Karena itu kita pada saat usia mau pensiun, mari kita kembali kepada takdir kita masing-masing. Yang saya maksud ini di 1 menit lah, 1 menit kalau cerita cepatnya. Mantep nih cerita nih guru Nabi Sulaiman itu nate tengok-tengok pinggir segoro, pinggir kali, mungkin ini pinggir kali. Terus tiap hari niku kok kelihatan semut niku nggo godhong. Semut niku nggo godhong. Dititeni bendina kali Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman karena bisa bicara dengan semut ditanya. Semut sampean bendina kok liwat kene nggo godhong. Lek muli godhonge kok gak ono. Nah, kok gonan di godhong iku? Nabi akhirnya semut jawab, "Inggih Kanjeng Gusti, saya hanya punya tugas membawa daun dari tegalan ke pinggir laut." Nah terus kok kayak apa? Saya tidak tahu, tugas saya hanya membawa daun dari kebunan ke pinggir laut. Terus kamu serahkan siapa? Di sana saya serahkan kodok. Nah, terus oleh kodok, gimana sebenarnya jantang letak Nabi Mbak teng kodok gitu. Nabi Sulaiman ke pinggir laut. Ada kodok ditanya, kodok apa betul kamu itu yang menerima daun dari semut? Iya. Terus untuk buat apa? Atau kamu apakan daun itu? Tugas saya hanya menyelam Kanjeng Gusti untuk membawa daun ini. Kemana? Ke dasar laut. Nah terus saya hanya ditugasi meletakkan di sana. Nah di sana tidak ada makhluk lain, ada makhluk laut kecil-kecil yang memegang daun itu. Nah, untuk apa? Tidak tahu. Kalau jenengan buktikan ya monggo nyelem mawon. Nabi Sulaiman ini bisa komunikasi dengan si makhluk itu. Ditanya, daun itu untuk apa?
Iya Gusti, saya punya tugas menahan daun ini untuk apa? Ini makanan ulat. Yang ulatnya ini ada di sofrok. Sofrok itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa, watu ireng sing watos. Nah, kebetulan ular ini ada di dalam batu ini. Iku ndek pundi Gus keterangan niku nek tafsir iki. Insyaallah ini tafsir. Apa waduh lali niki. Nih tafsir. Akhirnya saya punya tugas untuk ini. Nah, terus akhirnya ulat ini Gusti setiap pagi keluar makan daun ini, kemudian masuk lagi. Hanya itu. Pokoknya dibahas dalam kitab-kitab besar-besar. Saya kemarin dengan Bu Eka itu ketemu di rumahnya Pak Sanusi. Halal bihalal kemarin ada kiai dari Bondowoso ya Bu ya, dari Bondowoso dan dari Sumeneb. Itu ke saya. Saya ini Bu ya, ini di Riwayatul Hayawanat dibahas panjang lebar. Ternyata apa hikmahnya? Ulat yang ada di dasar laut di dalam batu hitam itu dia ditanggung rizkinya oleh Allah berupa daun. Nah jalurnya lewat kodok dan lewat semut. Apalagi kita yang ada di SMP 3. Di SMP 3 iso obah, iso kerja, urusan rizki ini tidak akan kemana-mana, pasti ditanggung oleh Allah SWT. Kalau ingat ini insya Allah mangkel-mangkel ini bisa hilang, tidak ada gunanya semua itu. Mari kita mengajak pada teman-teman semuanya, mari kita jalin persatuan dan persaudaraan kita, terutama di masa-masa sesama tua. Dulu-dulu salah itu wajar karena manusiawi. Saat sudah semacam ini, mari kita dukung Gus Yami ini yang juga sudah usia pensiunnya kurang 7 tahun Bu ya. Kurang berapa? Kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun, mari kita antar bersama-sama. Gus Yami juga mengantar kami juga akan mengantar beliau kerjasama di SMP 3 sampai menuju pensiun. Dan pensiun nanti mudah-mudahan menjadi persaudaraan dengan beliau baik dunia maupun akhirat. Saya kira dengan demikian maka nanti salaman ini akan menjadi benar-benar datang dari nurani yang paling dalam, sehingga semua salah kita maafkan dan menuju ke masa depan yang akan menjadi persaudaraan abadi. Amin ya rabbal alamin. Akan dimarahi oleh Pak Selamat kalau masih ditambah lagi. Oleh karena itulah saya cukupi demikian. Allahumma fiqh ila akhir barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa.